Dia adalah Saka. Part 3. Perasaan Rania. Mbak Al, bangun Mbak, kita subuhan dulu. Suara lembut seorang cewek kontan membuyarkan mimpi indahku. Mimpi ketemu dengan aktor drakor kesayangan. Padahal susah payah aku mimpiin ketemu dia. Dengan sekejap mata semua menghilang karena suara nih cewek. Aku mencoba mengerjapkan mataku berkali-kali dan astaga, rasanya susah banget buat dibuka. Kayak ada lemnya gitu, nempel-nempel gitu deh. Masih ngantuk banget pastinya. Karena aku tidak terbiasa bangun sepagi ini, kulihat ada Rania sudah berdiri di sebelah ranjangku. Dengan senyumannya yang indah, bak seorang bidadari yang turun dari langit. Tiba-tiba membuatku refleks ikut tersenyum juga. Iya, ini udah bangun. Aku bangun dari posisi tidurku semula dan dengan langkah gontai menuju pintu kamar menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. 2 hari di pesantren ini sudah membuatku terbiasa dengan antrian kamar mandi yang panjang kayak antri sembako. Karena tinggal di pondok harus terbiasa untuk berbagi kamar tidur ataupun kamar mandi dengan banyak orang. Selesai sholat subuh, semua santri mendengar kultum subuh sebelum beraktivitas. Di pondok pesantren ini gak semua santrinya sekolah di sini ya. Ada juga yang cuma tinggal aja tapi sekolah umum di luar. Sepulang sekolah mereka kembali untuk belajar agama di sini. Yang mondok di sini juga ada bermacam-macam tingkatan dari SMP, SMA, mahasiswa sampai ada juga orang dewasa yang mondok di sini untuk memperdalam ilmu agama. Kebetulan aku masuk ke kelas santri dewasa dan kelas santri dewasa tentu berbeda dengan santri usia sekolah. Memang ada kelas pagi dan sore, tapi untuk santri dewasa nggak terikat harus mengikuti kelas. Karena banyak yang bekerja dan kuliah di luar hingga sore. Biasanya mereka mengaji saat sore atau malam hari. Setelah acara sarapan bersama selesai, semua kembali ke aktivitasnya masing-masing. Sedangkan aku menuju ke kamar. Kebetulan aku cuma sekamar dengan si Riana. Di dalam kamar ini ada 4 ranjang dan seharusnya diisi oleh 4 orang. Tapi sementara yang tinggal di sini cuma aku dan Rania. Belum ada penghuni baru lainnya. Kami berdua ngobrol tentang banyak hal. Dari mulai kegiatan dulu saat masih kecil, masalah keluarga, pendidikan, bahkan sampai masalah percintaan. Dia orang yang asik loh. Pribadinya menarik, tutur katanya lembut dan sopan. Dia anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya cewek, sudah menikah dan tinggal di luar kota. Sedangkan kedua orang tuanya terlalu sibuk untuk pekerjaan masing-masing dan sampai si Rania merasa kesepian kalau tinggal di rumah sendiri. Itulah alasannya kenapa dia memutuskan untuk masuk ke pesantren ini. Di samping untuk memperdalam ilmu agama, dia juga bisa menambah banyak teman di sini. Karena yang tinggal di pesantren ini adalah orang yang datang dari berbagai daerah, bukan di dalam kota saja. Dia seorang mahasiswi semester 6 di salah satu perguruan tinggi swasta yang terkenal di kota ini. Jadwal ngampusnya nggak tiap hari sih. Jadi kalau saat dia libur, dia mengisi waktu dengan mengikuti kelas di pesantren ini. Saat pertama kali aku melihat dia, aku langsung suka, apalagi cowok. Dan yang aku dengar-dengar nih, dia adalah cewek yang tercantik seantero pesantren. Banyak para santriwan yang ternyata suka dan diam-diam mengejar-ngejar dia. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada yang bisa merebut perhatian dia. Ya, nggak tahu juga sih. Karena dia tipe orang tertutup kalau ditanya masalah cowok. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Saat lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba terdengar pintu diketuk dari luar dan aku bangkit dari tempat duduk dan melangkah ke arah pintu. Di balik pintu sudah berdiri Ustazah Aryani sambil tersenyum. Dia berkata kepadaku, "Ayo kita sholat duhur berjamaah dulu, bentar lagi sudah masuk waktu duhur." Aku tersenyum dan mengangguk setuju. "Iya Ustazah, setelah ini kami menyusul ke masjid," sambil membukukan kepalaku. Setelah itu, aku dan Rania bersiap-siap wudhu dan pergi ke masjid yang gak jauh dari asrama. Dan hari ini adalah pertama kalinya aku memakai hijab tertutup, gak asal disampirin gitu aja seperti biasanya. Itu pun hasil karya Rania. Karena jujur, aku gak bisa cara memakai hijab dengan benar. Dalam perjalanan kami bertemu Ustadz Yuda. Dan aku kaget juga sih lihat dia.
Ini orang ya, kalau udah pakai baju koko putih dan peci hitam, kenapa auranya keluar banget jadi ganteng maksimal gitu? Dan dia menyapa kami. Assalamualaikum, sambil tersenyum dengan ramahnya. Waalaikumsalam Ustadz, jawab kami berdua hampir bersamaan. Ustadz Yuda tiba-tiba menatap ke arahku. Nah, gitu dong. Mbak Al pakai hijab kan jadi kelihatan kayak cewek beneran, kata Ustadz Yuda meledekku. Sedangkan Rania menahan ketawanya sambil menutup mulut. Astaga, emang kemarin-kemarin aku kayak cewek jadi-jadian gitu maksudnya. Lemes banget mulutnya, kataku sambil memancungkan mulut ke depan. Lah emang kemarin-kemarin kayak cowok kok. Tapi kalau bisa sih, jangan cuma rambutnya aja yang ditutup, tapi kelakuannya juga diperbaiki. Penampilannya juga tuh, katanya meledek lagi. Ih Ustadz Yuda, bicaranya gitu amat sama Mbak Al? Tanggap si Rania. Loh, emang bener kan? Tanyanya lagi. Iya, emang bener sih, tapi gak gitu juga cara ngomongnya. Ketus amat, kataku sambil memancungkan mulutku ke depan dan melipat kedua tanganku di dada. Ya, orang kayak kamu harus digituin biar paham. Ya udah, ayo sholat dulu, kata Ustadz Yuda lagi. Dasar, Ustadz yang menyebalkan, kataku dalam hati. Tunggu. Tapi aku menangkap sesuatu yang gak biasa dari raut wajah Rania. Tiba-tiba wajahnya berubah sumringah saat Ustadz Yuda tersenyum kepadanya. Dan saat itu juga aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rania. Kira-kira apakah yang disembunyikan oleh Rania? Bersambung ke part 4.